Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 keamanan informasi akan membahas sistem digital right management atau DRM pada Amazon Book atau Kindle. Di sini kelompoknya beranggotakan saya sendiri, Rusdi Balpas, ada teman saya Daniel Azmi Tauhid, dan juga Ferdiawan Zaki Rasendira. Lebih lanjut, jadi di sini kita bakal bahas latar belakang implementasi DRM studi kasus Kindle dan juga tantangan dari sistem digital right management yang dipakai sama Amazon ini. Boleh lanjut? Nah, jadi sebelum kita bahas DRM-nya, kita masuk ke latar belakangnya dulu. Jadi kemajuan teknologi informasi yang telah mendorong transformasi besar dalam distribusi konten digital, termasuk buku elektronik. Salah satu pelopor dalam layanan distribusi e-book adalah Amazon melalui platform Kindle dalam rangka melindungi hak cipta penerbit dan juga penulis serta mencegah pembajakan digital. Nah, Amazon ini menggunakan sistem DRM atau Digital Rights Management melalui yang khususnya itu Kindle yang memudahkan distribusi e-book digital untuk menjaga hak cipta dan juga mencegah pembajakan. Nah, Amazon ini menerapkan sistem DRM berbasis kriptografi, tapi beberapa celah keamanan ditemukan seperti yang diungkapkan dalam penelitian cryptanalysis of the Kindle Cipher, sehingga kebutuhannya akan sistem enkripsi yang kuat menjadi sangat penting. Boleh dilanjut? Oke, kita jelaskan lebih spesifik tentang digital right management. Sebenarnya udah dijelasin tadi sama Rusti. Jadi untuk digital right management ini artinya itu kalau semisal kita pengen nikmatin sebuah konten dari sebuah publisher, nah kita harus bayar si kontennya ini kan dilindungi sama si DRM ini kan. Nah kita harus bayar ke si publishernya ini untuk ngasih hak ke kita untuk bisa enjoy kontennya itu. Nah, dari namanya tersebut digital right management yaitu right yaitu hak. Nah, kita intinya dalam kutip beli hak untuk nikmatin konten dari publisher tersebut. Nah, fungsinya ini apa sih dari DRM? Yang pertama itu tentu untuk pelindungan hak cipta untuk ngelindungin konten-konten dari pembajakan atau penyalahgunaan yang lainnya. Terus yang kedua yaitu pemberian akses konten, yaitu ketika si pembeli atau si pelajar bisa, si pengguna bisa udah bisa beli gitu, kayak beli secara kita bilang subscription gitu ya, semisal ke suatu aplikasi. Kalau di Kindle berarti kita beli buku gitu ya untuk nanti nantinya si publisher ini bakal dikasih bakalan ngasih konten ke kita untuk enjoy e-booknya tersebut. Nah selanjutnya udah disebutkan sebelumnya yaitu perlindungan dari pembajakan. Jadi karena ada DRM ini si peretas nggak seenaknya untuk ngebajak apa ya ngebajak kalau misalkan di Kindle itu berarti buku. Nah, si peretas ini nggak seenaknya untuk ngebajak atau ngambil konten dari buku tanpa sepengetahuan atau diam-diam gitu. Nah, yang keempat ini membatasi tindakan pengguna. Nah, artinya ya di sini penggunanya hanya bisa kayak semisal kalau misalkan di Kindle hanya bisa baca, enjoy, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa apa ya kayak ngambil konten se tanpa pengetahuan dari publisher ya atau yang lainnya. Yang next. Nah di sini cara kerjanya gimana? Nah di sini ada kerangka DRM-nya di sini. Eh, Pertama-tama si learnernya bakalan eh, bayar ke si author sama si eh, bakalan bayar ke si authornya ini. Nah di sini publisher ini bakalan buat si package prosedurnya nantinya bakal dikirim key ke copyright saver untuk nantinya dibuatkan tokennya ke si learner agar bisa enjoy datanya tersebut. Nah, di sini packet prosedurnya ini
bakalan kalau semisal apa ya, si pengguna ini udah bayar, nantinya si paket prosedurnya ini langsung kirim encrypted courseware ya. Courseware di sini artinya kayak semisal kalau misalkan di Kindle itu bukunya gitu ya. Nah, nanti bakalan dikirim ke Corsair server dan nanti bakal dikirim ke eh, sebagai ini Corsair server ini sebagai distributor atau pihak ketiga untuk ngirim ke penggunanya secara langsung ke learner agar bisa enjoy eh, data tersebut. Nah, di sini the using clearinghouse ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak suatu lembaga atau suatu pihak yang ngurusin tentang lisensi atau apa ya? Intinya ngasih izin gitu ke pengguna agar bisa enjoy data tersebut. Nah, adapun di pada hardware khusus seperti di sini hampir sama kayak kerangka DRM sebenarnya pengguna nanti bakal login ke broadcasting web. Nah, nantinya bakal diverifikasi kayak apa ya? Itu bakalan verifikasi ke Courseware servernya. Terus nanti bakal diverifikasi juga dengan lisensi, dengan manajemen dan usage. Nah, nantinya kalau misalkan si pengguna ini udah bisa jadi anggota atau apa ya, udah bayar subscriptionnya ini nanti bakalan jadi tanda kutip player gitu. Nah, di sini si lisensi manajemen ini nanti bakal distribusi lisensi dengan reg dan key atau hak dan key-nya itu hak dan key konten itu ke si player tersebut. Nah, di sini storing di lisensi ini nantinya si pengguna kan pakai datanya nih. Nanti si lisensinya bakal ditaruh di di komputer itu bakal nanti agar nggak bakal ada verifikasi lagi kalau misalkan pengen memakai konten tersebut. Nah, lanjut. Nah, cara autentikasi gimana sih? Nah, di sini si awalnya nanti di sini kan ada di client komputer software. Nah, di sini dan terdapat informasi yang sudah dienkripsi dari pengguna tersebut. Nah, di sini TS ini artinya timestamp. Nantinya bakal diverifikasi ke TS write-nya. Ya. Lanjut, di sini bakal dikirim ke encryption dengan KLPR. Terus dilanjutkan ke si user informasinya ini. Nanti nanti bakal diverifikasi lagi apakah si pengguna ini di user. Kalau misalkan dia nanti bakal diupdate ke user database dari uh, uh, kliennya software tersebut. Kalau misalkan bukan pengguna baru, nanti bakal diverifikasi lagi apakah sesuai dengan haknya itu. Kalau misalkan dia nanti bakal eh, diupdate penggunaan informasi database dari klien komputernya ke softwarenya. Kalau misalkan nggak bisa, nanti autentikasinya gagal, bakalan balik lagi untuk bakalan nolak si informasi dari pengguna tersebut. Nah, lanjut di sini eh, berbarengan dengan update dari usage ini nanti bakal konten ini bakal dienkripsi dengan KLPR dan KCPU. Terus timestamp ini dipakai juga nantinya buat buat dekripsi dengan KLPR dan CPU-nya ini. Terus lanjut bakalan verifikasi si TS-nya ini timestamp-nya. Kalau misalkan timestamp-nya eh, nggak sesuai gitu. Kalau misalkan, nah TS ini dipakai buat apa ya? Kayak verifikasi lagi kalau misalkan ada perubahan data atau ada semisal kayak pertas gitu ngatas atas si pertas yang masuk gitu tiba-tiba kalau misalkan si tesnya nih sesuai dari sebelumnya atau ya sesuai nanti bakal informasi ini bakal dideteksi untuk didapat oleh pengguna tersebut. Kalau misalkan nggak sesuai nantinya si sertifikasinya ini gagal. Oke, next lanjut ke Dara. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam studi kasus penggunaan DRM terutama pada Amazon Kindle. Uh, pada Amazon Kindle, ada tiga fungsi utama pada kasus ini.
dari DRM tersebut. Yang pertama adalah restriksi perangkat pada Kindle. Jadi, jika kita membeli buku pada Amazon dan kita memutuskan untuk mengaksesnya melewati Kindle, maka eh, buku tersebut, e-book tersebut hanya bisa di baca melalui perangkat Kindle saja. Hal ini dikarenakan DR, DRM yang terdapat pada buku tersebut hanya bisa didekripsi oleh perangkat Kindle saja yang mendapat kuncinya, tidak bisa di luar perangkat. Lalu untuk kasus kedua itu adalah untuk memproteksi copyright karya digital tersebut. Hal ini adalah lanjutan dari restriksi perangkat tersebut. Dengan mengurangi eh, akses terhadap buku tersebut dari orang tersebut, maka buku tidak bisa sewenang-wenang untuk disebar begitu saja. Hal ini dapat memproteksi copyright karya digital tersebut sehingga tidak bisa digunakan oleh orang yang tidak berhak menggunakannya. Eh, Lalu eh, yang ketiga lebih ke arah bisnis yaitu untuk tracking penjualan atau pengaksesan buku digital. Hal ini bisa menyediakan statistik bagi publisher untuk melihat engagement dari buku atau eh, penjualan istilahnya dan juga aktivitas dari pengguna terhadap suatu buku sehingga bisa membantu keputusan bisnis dari para publisher ataupun penerbit. Selanjutnya, nah dari sinilah muncul tantangan terbesar dari DRM tersebut, yaitu adalah robustness atau keketatan dari DRM versus kemudahan akses pengguna terhadap copyright tersebut. Tentu saja, untuk melindungi copyright, DRM yang digunakan harus robust, artinya itu tangguh, dan juga harus eh, bisa eh, harus bisa melindungi dengan ketat seperti itu, dengan restriksi dan sebagainya. Nah, inilah juga yang menjadi tantangan sebenarnya dari keketatan DRM tersebut, karena DRM ini sistemnya itu spesifik terhadap eh, perangkat, sehingga dengan banyaknya variasi perangkat pengguna, DRM harus kompatibel gitu dengan banyak perangkat. Tetapi seperti yang kita tahu, beberapa DRM hanya bisa kompatibel dengan beberapa perangkat saja. Ini juga merupakan bentuk suatu ketatan dari DRM agar tidak bisa disebarluaskan dengan seluas-luasnya gitu untuk buku tersebut. Di sisi lain, suatu DRM juga harus memiliki kemudahan akses karena pengguna biasanya memilih untuk membeli buku yang mana lebih mudah diaksesnya daripada buku yang sulit untuk diaksesnya. Maka dari itu, akan tetapi setiap penyedia layanan e-book biasanya menggunakan DRM yang berbeda. Hal ini menyebabkan sulitnya akses buku di luar platform untuk tempat buku dibeli. Maka dari itu, merupakan suatu tantangan bagi pihak publisher yang memiliki DRM untuk menjaga agar DRM tetap ketat dan tetap robust, tetapi tetap eh, mendengar penggunanya untuk menyediakan akses yang mudah bagi penggunanya. Next. Ini adalah salah satu jenis tantangan yang sudah dibahas sebelumnya. Salah satunya itu adalah Amazon killing a picture that let you download and backup Kindle books. Nah, baru-baru ini Amazon eh, menghapus fitur mendownload lewat USB dari suatu buku ke suatu device lain. Nah, tentunya saja ini merupakan sebuah tantangan. Di sisi lain, ini adalah hal yang bagus karena lebih menjaga copyright dari suatu buku agar tidak tersebar luas dengan lebih mudah. Seperti itu. Tapi di sisi lain,
Mabuk. Hmm. Oke, udah balik lagi ya. Nanti di-cut. Aman guys. Bisa 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 di-cut gak tadi? Yang tadi nggak apa-apa. Deh. Bisa sih harusnya. Oh ya Akhir udah. Tadi sana. sampai mana? Enggak, kayaknya kalau recordnya, lah suara gue kedengeran gak sih? Kedengeran nih. Kayaknya kalau recordnya mah masih tetap record ini. Cuma emang Oh ya jadinya udah nanti hapus aja lah bagian ini ya. iya. Kita jalan. Oke. Inilah adalah salah satu tantangan yang dihadapkan oleh Amazon. Di sisi mulai dari sini aja ya untuk yang tantangan ini page-nya. Eh, ini berikut merupakan sebuah contoh dari tantangan yang telah kita bahas sebelumnya. Amazon menghapus fitur yang membiarkan kita untuk mendownload dan membackup buku-buku pada Kindle. Di sisi di sisi di satu sisi hal ini merupakan hal yang baik untuk menghadapi serangan-serangan seperti penghapusan DRM untuk e-book yang sudah ada sehingga menjaga copyright. Di sisi lain, kemudahan akses eh, dari e-book pada Kindle itu terkurangi sehingga banyak pengguna yang merasa tidak puas dengan hal ini. Inilah yang menjadi tantangan dari pengimplementasian DRM pada publisher e-books. Next. Berikut adalah beberapa referensi yang kami cari untuk menyusun eh, PPT dan laporan mengenai DRM. Next. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.